lagi tuh. Iya, boleh, Pak. Jadi jantan abi pami abi jadi coach mah jantan abi nu gaduh permasalahan nya Pak. Iya, Koci. Oke. Dimulai apa Pak? Silakan Pak Iwan. Oke. Assalamualaikum Pak Angga, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Iwan, baik. Gimana Pak Iwan? Alhamdulillah baik Pak Angga. Ya, mohon maaf Pak Angga nih mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa Pak Iwan. Ya, mau Mumpung ini lagi istirahat. berbincang-bincang ya sedikit curhat gitu ke Pak Angga. Iya, boleh Pak Iwan. Ya, gimana Pak Iwan? Ada apa? Ya gini, gini Pak Angga ya, saya ini mau punya permasalahan ya di kelas. Eee, Ya, dan saya rasa ini masih saja terus berulang-ulang karena kan, kelas 5 ini merupakan murid baru ya yang awal dari kelas 4 itu saya tahu waktu kelas 4 ini gurunya itu sering curhat kepada saya bahwa ada salah satu anak laki-laki ya, ini di kelas sering sekali jahil kepada teman-temannya dan, hampir setiap kali dia jahil ini memicu pertengkaran di antara teman-temannya. Gitu Pak Angga. oh, jadi seperti itu ya Pak. Jadi Iya. eh, itu menurut Pak Iwan merupakan permasalahan gitu ya Pak? Iya benar Kalau anak sekali, yang Pak. jahil. Iya. Eh, Lebih jauh lagi seperti apa gitu Pak? Jahil seperti apa si anak tersebut? Ya, misalnya kalau ada temennya yang punya misalnya pulpen baru itu selalu diambil. Kemudian waktu Ya. istirahat ada juga yang melempar atau menyembunyikan sepatu milik temannya, seperti itu, Pak. Kayak gitu-gitu. Yang ada yang sekali waktu itu yang punya makanan, temannya itu diambil makanannya, Pak. Oh iya. Iya. Pak dari ini Pak hanya anak tersebut atau ada temannya gitu Pak yang suka Hanya mengganggu anak seperti itu? tersebut, Pak. Wah, Hanya anak jadi tersebut, si iya. anak iya. Jadi si anak tersebut itu tapi ada itunya nggak Pak? Teman-teman gitu. Apa dia sendiri atau Iya. ada temennya gitu? Iya Atau sih, ada temennya kalau seperti itu? kalau bersosialisasi bersama teman-temannya itu jarang ya, karena teman-temannya itu, rata-rata, pada menjauhi gitu, Pak. Jadi, kalau ada dia tuh di regunya, di kelompoknya pasti ada aja, apa namanya, masalah ataupun jahil seperti itu. Tapi itu, dari kelas 1, 2, 3, 4 rata-rata seperti itu juga sih, Pak. Jadi dari kelas bawah pun anak tersebut ini apa belum berubah gitu ya Pak? Iya. Berubah pernah sekali satu waktu ya Pak, itu, dikasih apa namanya, teguran, Iya. cuman berhentinya hanya saat itu saja. Nah, besok-besoknya diulang-ulang lagi gitu, Pak. Tapi ketika Pak Iwan mengajar seperti apa itu? Anak itu seperti apa di dalam kelas Iya, tadi, saya pengalaman ketika pertama sedang tadi masih belajar? di kelas 5 pada pertemuan pertama, itu anak itu sudah mulai, terlihat kejahilannya sepertinya, misalkan tadi kan, waktu disuruh bersih-bersih kelas ya, dia tidak mau, kemudian dia bawa-bawa sapu sapu ijuk itu kemana mana sementara yang lainnya teman-temannya mencari sapu ijuk itu dia bawa ke sana kemari gitu, Pak. Ketika anak tersebut melakukan hal tersebut, nah eh, Pak Iwan itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Pak Iwan? Nah, tadi saya berusaha, mengajaknya, merangkulnya, kemudian ngobrol bersama, tapi, dia itu emang manut-manut pas, lagi saya, di obrolan gitu ya, Pak. Tapi belum Ya. tahu besoknya seperti apa, saya belum tahu, Pak. Tapi menurut, rekan saya yang guru di kelas 4 emang anaknya seperti itu, begitu kan ya, Pak? Eh, jadi seperti itu ya Pak. Pak Iwan mungkin udah berusaha untuk menghadapi anak tersebut ya. Iya, Pak. Eh, Lalu apa nih tindakan tindakan dari Pak Iwan selanjutnya untuk apa? Untuk menghadapi jadi kenakalan anak tersebut itu, kejahilan anak tersebut.
Ya, Kiat-kiat apa mungkin ya, nih? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Iwan? eee, mungkin saya berencana ini untuk menelusurinya terlebih dahulu lewat keluarganya mungkin, Pak. Mungkin saya, Iya. mencari apa, penyebab dari intrinsik si anak tersebut, misalnya di keluarganya kayak bagaimana, orang tuanya atau ayah atau ibunya kayak gimana, seperti itu, di rumah dia gimana sikapnya, seperti itu, Pak, mungkin. Iya. Jadi benar Pak, tentu dari apa si anak jahil tersebut mungkin ada hal yang mengganggu gitu Pak, mengganggu di luar apa di luar sekolah. Jadi bisa saja si anak tersebut di rumahnya seperti apa gitu, apa yang dilakukan orang tuanya ke anak tersebut, atau tidak ada perhatian dari orang tuanya. Nah, di Iya, sini bisa Pak jadi, Iwan Pak. ingin menelusuri terlebih dahulu, merupakan suatu hal yang baik menurut saya, Iya. menelusuri latar belakang dari si anak Heeh, tersebut. iyalah jadi lebih Nah, ke setelahnya, personalnya dia di rumah seperti itu, Pak. ya. Jadi, ya menurut saya tindakan Pak Iwan itu bagus ya untuk menelusuri terlebih dahulu apa nih penyebab si anak ini jahil gitu ya, ya Mhm. kan? Kenapa anak ini tersebut jahil? Jadi tentu dengan menelusuri hal tersebut seperti apa nih? Apa yang akan dilakukan Pak Iwan dengan menelusuri latar belakang si anak ini? Ya misalnya saya akan, mengajaknya, untuk berkunjung ke rumahnya sewaktu pulang sekolah, kemudian berusaha mengobrol dengan ibu atau ayahnya juga, dan, berusaha melakukan pendekatan pokoknya secara personal ini, yang di dalamnya berusaha menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi biar biar di kelas itu ya, terutama di sekolah pada umumnya itu tidak bandel, tidak jahil, dan tidak, memicu apa ya, kekerasan lah teman-temannya untuk berkelahi Ya, seperti itu. ya, ya, ya. Nah, mungkin Pak Iwan sudah ada rencana-rencana ya, rencana-rencana Iya, Pak Iwan untuk menelusuri latar belakang si anak tersebut. Nah, sekarang kok dari komitmen Pak Iwan tersendiri itu buat buat fokus kepada anak tersebut, anak yang jahil tersebut. Fokus apa? Komitmen apa yang akan Pak Iwan lakukan untuk memperbaiki tingkah laku dari anak tersebut? ya mungkin saya setelah melaksanakan, penelitian secara personal, saya juga akan melaksanakan apa namanya, pendekatan yang lebih konsisten lagi kepada dia dan tentunya secara kontinu juga ya, Pak. Nah, sampai pada akhirnya ada perubahan pada peserta didik tersebut, Pak, untuk menjadi lebih baik sepertinya, seperti itu. Ya, eh, bagus ya Pak Iwan dari tindakan yang akan Pak Iwan lakukan, terutama saya sangat mendukung apa yang akan Pak Iwan lakukan. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Iwan tersebut dapat setidaknya merubah tingkah laku dari anak tersebut. Iya, Pak. Mungkin saya juga akan melibatkan kalau ini kurang apa ya, kurang mempan gitu, mungkin saya juga Ya, bisa melibatkan kepala sekolah ataupun guru lain ataupun, siapa ya, atau, rekan atau keluarga terdekat dari si peserta didik tersebut juga boleh kiranya ya, Pak, ya? baik. Iya. Ya boleh saja Pak Iwan. Pak Iwan dapat berbagi gitu ya, berbagi pengalaman mungkin dengan rekan-rekan guru yang senior, dengan apalagi dengan yang dianggap di sekolah Pak Iwan itu yang dekat dengan siswa. Pasti ada seorang guru yang dekat dengan siswa. Tiap sekolah pasti ada itu. Jadi si siswa itu dekat dengan salah satu guru. Nah, Pak Iwan di sana bisa eh, bertukar pikiran atau apa gitu untuk eh, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Pak Iwan tersebut. Terima kasih, Pak, ini sudah agak cerah gitu ya, Pak, saya Ya, dalam menangani masalah ini ya. ya, Saya jadi bisa sharing dengan Bapak. ya. Saya juga terima kasih Pak Iwan. Saya juga jadi mempunyai pengalaman baru gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut gimana Pak Iwan? Terus kumaha jadi dibalikin ya teh kumaha? Ya, jadi sekarang Pak Iwan menjadi coach, saya yang menjadi
Nah, mungkin langsung saja ya Pak. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum Pak Iwan, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Angga sendiri? Ya, saya sendiri alhamdulillah Pak. Gini Pak, boleh kan saya meminta waktunya gitu Pak? Boleh Pak, boleh. Boleh sekali. Saya saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dalam eh, pelaksanaan pembelajaran itu Pak. Oh iya Pak. Eh, ya dalam hal pembelajaran Jadi apa terutama nih? tentang senam lantai gitu Pak. Oh senam lantai ya. Ini Pak Ya, praktek ya bukan teori Pak ya? ya praktek Pak. Oh iya. Jadi gini Pak, eh, dalam pelaksanaan tersebut, senaman tersebut, terutama dalam materi guling depan gitu Pak, Iya. guling depan, ya. Dalam materi tersebut eh, banyak siswa, tentu dalam pelaksanaannya kita menggunakan matras ya Pak, Iya. ya karena berbahaya itu Pak, kalau di lantai gitu. Jadi menggunakan matras, matras juga menurut saya itu sudah aman gitu. Tapi sebagian siswa takut melakukannya. Padahal pendekatan yang saya sudah lakukan, saya sudah melakukan menjelaskan tentang resiko apa-apa gitu. Nah, untuk apa, mengurangi resiko tersebut, tentu kan saya melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu, seperti keseleo gitu, Pak. Saya sudah lakukan hal tersebut, tapi masih ada gitu sebagian sebagian siswa yang merasa enggan gitu untuk melakukan karena takut. Padahal saya sudah mencoba menjelaskan hal-hal tersebut sangat aman gitu Pak untuk dilakukannya. Iya Pak, baik. Itu Pak Angga sendiri sudah mencari tahu apa yang menyebabkan mereka itu enggan atau karena takut itu karena apa Pak gitu takutnya? Jadi sieun teh kunaon Pak? Ya, ya mereka takut gitu, takut melakukannya, takut takut apa? Takut kesleo lehernya, takut apa gitu. Nggak berani. Yang lain ada merasa malu sama rekan-rekan yang lain gitu. Padahal saya sudah mencoba kan ada siswa perempuan, ada murid perempuan dan ada murid laki-laki. Nah, yang saya dahulukan pertama laki-laki, yang murid perempuannya di luar ruangan itu Pak. Oh Nah, iya. selanjutnya bergantian, yang murid perempuan masuk, yang laki-laki keluar. Namun dengan menggunakan pendekatan tersebut tersebut juga masih ada siswa yang enggan gitu untuk melakukan hal tersebut. Nah, Nah Pak Angga, ada eee, dua materi yang saya terapkan di situ. Ada yang dari berdiri, Pak, roll depan dengan melakukan dari awalan berdiri. Nah, ada mhm, awalan yang berjongkok seperti itu. Tapi saya sudah memberikan apa kesempatan yang dari berjongkok, tapi masih ada murid yang enggan untuk melakukan hal tersebut. oh iya. Cuman sebelumnya Pak Angga ini saya mau tahu ini sebesar apa sih harapan Bapak ini kepada peserta didik tersebut ini nantinya? Ya harapan harapan saya mungkin tentu peserta murid ini mau gitu, mau melakukan hal tersebut karena manfaat dari melakukan gerakan ini sangat banyak gitu Pak. Oh iya. Eh, Nah, tadi kan, dari Pak gerakan Angga ini. sudah, tahu ya penyebab dari faktor tadi yang menyebabkan anak tersebut enggan itu takut. Nah, Ya, kira-kira solusi apa yang akan Pak Angga terapkan itu untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah ini, Pak? baik. Eh, tentu saya sharing sharing dengan rekan-rekan sesama guru olahraga Pak. Saya sharing apa yang dilakukan ketika si anak merasa takut eh, untuk melakukan suatu gerakan gitu. Dari pengalaman rekan-rekan saya, terutama saya melakukan apa pendekatan yang aman terlebih dahulu. Misal tadi kan diawali untuk melakukan guling depan diawali dari berdiri atau dari jongkok. Nah, rekan saya tersebut memberi saya saran, coba
si murid tersebut melakukan guling-guling terlebih dahulu gitu Pak. Guling, jadi di matras mereka melakukan guling-guling samping kiri, samping kanan, samping kiri, samping kanan seperti itu agar rasa rasa nyaman nyaman pada diri murid tersebut terbangun gitu. Jadi dari hasil saya sharing dengan rekan saya, mereka memberikan masukan, coba terlebih dahulu si murid tersebut untuk berbaring, eh, mencoba untuk berguling ke kiri, berguling ke kanan terlebih dahulu, agar terbangun rasa nyaman gitu pada diri mereka itu sendiri gitu. Seperti Ya itu luar Pak. biasa sekali Pak Angga. Nah, yang saya mau tahu itu kira-kira kapan ya Pak itu melakukan kegiatan yang tadi Bapak Angga sebutkan? Kegiatan pembelajaran itu Pak. Iya, yang tadi yang Pak Angga itu yang apa namanya solusi yang tadi Pak Angga sebutkan tadi. Ya, mungkin kemarin Pak, kemarin saya melakukan pembelajaran tersebut. Nah, akhirnya karena pembelajarannya tidak maksimal karena si si muridnya merasa takut, akhirnya saya lakukan sharing-sharing. Nah, untuk minggu depan pada jadwal tentu ada penambahan gerakan itu Pak yang tadinya guling depan sekarang ditambah dengan guling belakang. Namun pada guling depan tersebut ya masih ada siswa yang enggan gitu. Jadi saya menanyakan kepada rekan saya, rekan sejawat saya, eh, bagaimana solusinya. Nah, rekan sejawat saya memberi masukan seperti itu dan untuk minggu depan mungkin saya akan mencoba. Jadi menerapkan terlebih dahulu gerakan supaya anak tidak takut terlebih dahulu. Pendekatan supaya anak tidak takut. Ya, seperti itu, Pak. Oh, jadi itu ya termasuk ke komitmen Bapak juga ya? Ya, Iya. Nah, selanjutnya Pak Angga tindak lanjut apa lagi yang akan Bapak lakukan ke depannya selain yang tadi Bapak Angga sebutkan? ya Pak, mungkin dari pengalaman itu yang menyebabkan tidak terlaksananya atau tidak optimalnya suatu pembelajaran adalah rasa takut itu Pak. Jadi saya mencoba untuk cari referensi apa saja nih yang bisa menghilangkan rasa ketakutan pada anak, pada murid untuk untuk agar proses pembelajaran lebih maksimal seperti itu Pak. Oh iya luar biasa sekali Pak Angga ya. Saya doakan mudah-mudahan peserta didik Bapak yang memiliki masalah tersebut bisa segera diatasi Pak. Iya. Bagaimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Iwan. Iya Jadi sama-sama Pak. Pak Iwan namanya telah memberikan waktunya tentang keluh kesah saya terhadap pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Iya Jadi saya sama-sama. ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan atas waktunya untuk saya bisa berbagi atau sharing. Mudah-mudahan eh, hasil dari sharing saya ini menjadi menjadikan saya lebih baik lagi seperti itu, Pak. Iya Pak. Saya tunggu juga kabar selanjutnya dari Bapak ketika masalah ini sudah selesai ya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Sudah selesai seperti ini. Selanjutnya Atos. apa, Pak? Hanya atos nonton Pak. Nondenya. Nyampe jam sabaraha ieu teh? 90 menit, Pak. Masih masih panjang waktu. Oh, ini Pak, mungkin dari beberapa beberapa percakapan masih masih ini Pak masih kan apa? Kita Alur Pak cerita ya Pak ya. harus ditanya ya. Mungkin Tadi kita kan saya masih juga masih lupa itu apa yang tujuannya itu ya, yang yang tag yang pertama itu yang tujuannya itu tuh. Tadi saya lupa ya. iya. Jadi di tujuan ini eh, sebenarnya Jadi, apa nih Pak yang diungkapkan itu di dalam tujuan teh naon gitu? Apa? jadi jadi dalam tujuan itu biasanya itu yang kalau di Tirta itu jadi mendapatkan ide atau solusi itu Pak. Jadi misalnya jadi apa yang diharapkan oleh Bapak pada saat pada perbincangan kita kali ini seperti itu Pak. Itu Oh iya. itu Jadi tujuannya.
Jadi mendapatkan di solusi. tujuan di tujuan itu pertama mengungkapkan dulu permasalahannya, Heeh. selanjutnya apa nih yang diinginkan? Jadi biasanya apa kalau yang di tujuan itu langsung ke eh, entah apa namanya yang diharapkan setelah ada perbincangan. Nah, kalau kalau yang masalah itu masuknya yang di I, yang di Tirta, yang di I itu yang diidentifikasi. Identifikasi, Pak. Heeh, Oh iya, biasanya yang permasalahannya itu. oke oke. Heeh. Ada lagi? Kita Sudah berlatih tadi lagi. rencana kalau yang rencana aksi itu sudah ada, semuanya sudah ada. Pak tadi yang tanggung jawab juga yang berkaitannya dengan komitmen itu sudah ada. Yang penutup sudah tadi ada. Iya ya. Heeh. Apa poin-poin atau opsi-opsi penanganannya yang kurang ya? Iya, Mas. Paling paling pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Heeh. Pertanyaan untuk pertama diidentifikasi mungkin jangan terlalu ini apa untuk menggali menggali itu dulu, menggali permasalahannya gitu. Heeh. Iya, mungkin lebih mendalam mendalam lagi tentang permasalahannya. Iya. Terus ini Pak, Iya. apakah coach itu apakah coach itu boleh boleh balik nanya tidak ya? Apa jangan? Kalau nanya mah boleh, kan pertanyaan. Tapi eh, apa menyarankan atau itu kayaknya nggak Iya. boleh ya, Pak. Ya kalau misalkan gini, Pak di sekolah saya ada yang murid seperti ini. Terus balik nanya, apakah di sekolah Bapak ada ya? Kalau boleh saya tahu, Bapak gimana ya cara menanganinya? Kalau gitu nggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh kayaknya. Jadi jadi si coach ini cuma menuntun kayaknya Pak, menuntun, terus pertama menuntun, menggali informasi, lalu menuntun lagi supaya si coach mendapatkan solusi yang apa yang harus dilakukan. Heeh. Jadi intinya jangan jangan balik nanya seperti itu ya, Pak ya? Kan tadi dari awal kan dibilangnya sharing gitu, jadi Iya. yalah berargumen gitu. Misalnya Pak Angga pernah nggak mengalami yang seperti saya? Terus Pak Angga gimana cara mengatasinya? Kalau dari kebalik ketemunya Pak, itu mah bukan coaching. Itu apa? Jadi Pak ini buat besok. Besok itu yang rekam itu siapanya Pak? Apa Pasil kayaknya. Pak Pasil. Jadi Pak Ya, Pasil itu yang buat di-upload di demonstrasi kontekstual sepertinya yang video besok ya. iya. Itu yang diunggah kolaborasi, tugas kolaborasi, mungkin yang Yang ini. besok. Yang besok. Iya, ada tugas kolaborasi, Pak, Mm-mm. setelah Rukol 2. Oh iya. Unggah tugas ruang kolaborasi. Sama ini juga rekaman, Iya ya. demonstrasi rekaman. Itu Eta nggak aja ada gitu. yang luring ya Pak? Kita tak kene. Hah? Nggak ada itu Gimana? daring semua atau luring? Luring, Pak. Luring. Jadi gimana Nggak tuh? tahu yang demonstrasi. Jadi Pak Angga tuh harus ketemu gitu. Daring itu mana luring, daring. Oh daring. Iya. Tapi nggak tahu di demonstrasi mah. Mm-mm. Yo, Pak, topik apa lagi latihan? Iya. Yang siswa kesiangan Pak. Boleh. Jadi saya yang jadi koci itu Abi kuci. Pak Angga Topiknya koci. kan topiknya mati Pak Iwan. Pak Iwan siswa kesiangan, tapi ini jadi koci. Pak Iwan nu Oh ieu na. iya sok atuh. Pak Iwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya meminta waktu, Pak Iwan? Boleh Pak Angga, kebetulan ini lagi Ya, waktu luang. ya. Ini Pak, saya mau mau bercerita tentang
siswa yang suka datang terlambat. Eh, Bertepatan dengan saya piket itu Pak. Ketika saya bagian piket, ke bagian piket masih aja ada siswa yang terlambat gitu. Nah, pada akhirnya saya ditanya oleh kepala sekolah gitu, kenapa gitu. Jadi kepala sekolah menanyakan saya, kenapa anak tersebut selalu kesiangan. Dari percakapan itu apa yang Bapak harapkan kira-kira ke depannya? Tentu saya berharap eh, anak tersebut bisa lebih disiplin lagi, datang tepat waktu ke sekolah, Jadi bisa terutama mendapatkan ide dan solusi apa ya? ya seperti itu Pak. Oke. Jadi kira-kira tadi masalahnya seperti apa Pak? Bisa diulang lagi? Nah, kebetulan Pak, ketika saya piket, anak tersebut selalu kesiangan itu Pak. Oh gitu. Nah, Ya, apakah tapi Bapak sudah mencari tahu apa penyebabnya Pak? ya tapi ketika guru lain yang piket, anak tersebut datangnya tepat waktu gitu Pak. Oh seperti Nah, itu. kan menjadi pertanyaan tersendiri buat saya, kenapa pas saya piket anak tersebut terlambat, tapi ketika guru yang lain piket, anak tersebut datangnya tepat waktu, gitu, seperti itu. Oh gitu ya Pak. Eh, jadi setelah ini sebesar apa nih harapan Bapak pada peserta didik tersebut Pak itu? Ya Jadi tentu, yang diharapkan oleh Bapak itu? harapan saya anak tersebut bisa menjadi lebih disiplin, terutama kenapa gitu? Kenapa ketika saya yang piket dia terlambat gitu Pak? Iya. Seperti Jadi itu. Pak Angga sudah mengetahui penyebabnya tadi Pak. Ya, makanya saya mencoba mencari tahu ke pertama ke rekan-rekan guru yang lain. Dari jawaban Heeh. rekan-rekan guru yang lain, enggak Pak, ketika saya piket mah dia selalu datang tepat waktu gitu, Oh gitu. Jadi semua gitu seperti kira-kira itu. Nah, solusi apa yang akan Bapak lakukan Pak kalau menghadapi mood seperti itu? ini jadi eh, tentu saya mencari tahu terlebih dahulu saya mencari tahu kepada teman-temannya kenapa nih ketika saya yang jadi guru piket malahan anak tersebut terlambat gitu. Jadi saya mencoba mencari tahu, eh, lalu saya juga menanyakan langsung ke anak tersebut, Pak. Iya. Jadi ditanyakan ya kenapa kalau bagian Pak Angga yang piket itu selalu terlambat, sedangkan guru Iya, lain ya itu hanya bagian Pak Angga saja ya Pak. Ke guru yang lainnya iya, tidak ada lagi. iya. Nah, Oh, ketika saya mencari informasi, eh, ternyata si anak tersebut kebetulan hari-hari pas hari Rabu gitu, Pak. Ternyata anak tersebut membantu menyiapkan dagangan orang tuanya, Pak, terlebih oh dahulu. seperti itu. Iya, kan kan tiap dari misalkan seminggu berapa kali dagangnya. Nah, pas hari Rabu, nah itu dagangnya itu pas hari Rabu gitu. Oh jadi Jadi gitu ya Pak. jadi hari-hari Oh, hari-hari yang lain menyiapkan dagangannya dan jualannya pas hari Rabu dan si anak tersebut membantu orang tuanya untuk eh, membantu itu orang tuanya dagangannya gitu, Pak, menyiapkan dagangannya seperti itu. oh jadi itu penyebabnya. Nah, Ya. ketika Pak Angga sudah mengetahui penyebabnya seperti itu, langkah kedepannya yang akan Pak Angga ambil itu seperti apa Pak? Gini Pak, tentu saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah. Ada permasalahan seperti ini. Ketika saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan memberikan solusi yang harus dilakukan, saya akan melakukan hal tersebut. Nah, kebetulan kepala sekolah juga menyarankan untuk mendatangi orang tuanya, seperti itu Pak. Oh iya. Iya, Nah, jadi ketika sudah ada
pembicaraan dengan kepala sekolah, ini apa ya komitmen Pak Angga terhadap rencana penyelesaian masalah tadi, Pak? Ya, tentu saya mendatangi orang orang tua anak tersebut dan menjelaskan ke orang tersebut, iya, ibu juga perlu dibantu, namun ibu juga selaku orang tua ya Pak, selaku ibu juga harus eh, memberikan kesempatan pada anak untuk eh, mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi seperti itu Pak. Oh, Jadi jadi, menjelaskan yang kepada orang tua yang akan tersebut, oh iya, jadi yang akan dilibatkan dalam, menyelesaikan komitmen Bapak itu diantaranya siapa saja, seperti tadi kepala sekolah, kemudian ya kepala sekolah, lalu ada tentu rekan rekan guru yang lain, rekan guru apa wali kelas itu Pak, maksudnya wali kelas si anak tersebut iya, dan berarti itu, sudah ada ya kolaborasinya ya Pak, antara guru juga bersama kepala sekolah. Nah, ya kemudian tindak lanjut apa nih akan Bapak lakukan ke depannya? ya tentu memberikan memberikan penjelasan kepada orang tua Mhm. bahwa eh, pendidikan itu sangat penting untuk masa depan si anak. Jadi anak bisa membantu, tapi eh, porsinya itu jangan sampai menghambat pendidikan anak tersebut. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak Angga. Nah, mudah-mudahan ya peserta didik Pak Angga itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak ke depannya. Ya, Ya, bagaimana nih perasaan Pak Angga setelah melakukan perbincangan ini, Pak? Saya merasa lega, saya merasa lega. Alhamdulillah. Jadi saya kira anak tersebut membenci saya. Kenapa? Seketika saya yang menjadi jadwal guru piket, anak tersebut terlambat. Tapi sesudah menelusurinya, pada akhirnya permasalahannya seperti itu, Pak. Iya. Alhamdulillah tetap semangat Pak Angga ya, nanti saya, Ya, semangat. ingin berbincang lagi dengan Pak Angga ya untuk mendengar cerita-cerita terbaru seputar, peserta didik yang barusan Pak Angga ceritakan. Iya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Sebelumnya, sama-sama, Pak. ini Pak, Bapak mau ngopi. Oh, boleh Pak. Ini Dan ada saya kepikiran terakhir di tadi. kantin, Pak. Heeh. Nanti Iya, kita Pak. kembali lagi ya? Gak tahu ini harus sampai mana. Iya, nggak ada di chat juga nggak ada ya sampai jam berapa. Gak ada apa-apa hasil nih. Ada apa Fasil? Ini udah 3 coaching ya? Ya, Pak, buat buat besok. Ya, seperti itu, Pak. Seperti di WA aja ya. Ya, Biar lebih ini. Ke sudah ini teh. untuk apa? Kumaha Pak? Enggak, untuk ini tuh antar sesama guru atau bisa guru dengan murid. Bisa katanya. Asal jangan Hmm. masalah pribadi di rumah dengan istri Pak. Ini yang lain belum udah pada selesai entenya. Tes, Pak, tes. Yang lain mah di grup masih ada yang belum masuk Pak. Hmm. Masuk.
Hmm, hmm, hmm. Pak Angga barangkali mau sambil minum kopi boleh, Pak? Ya, Pak. Santai. Hmm. Halo Pak Iwan, udah selesai? Pak Iwan, Pak Angga udah selesai? Ya, Pak. Udah, Pak. Udah Sudah 3 ini, Pak. sudah 3 kali proses coaching. Ini suara Pak pasiennya Dilanjut, Pak. kecil, Pak. Suaranya kecil. Ya. Ya. Ya, kayaknya mic di laptop saya gangguan. Ini pun setelah saya pakai headset baru jelas gitu suara suara Bapak Ibu baru jelas kedengaran di saya setelah pakai headset. Kalau headsetnya dicabut ini malah nggak dengeran Pak. Mungkin laptopnya error apa gimana? Saya kan lagi buka 6 board. Semuanya dibuka semua nih Pak Iwan. Oh iya, Pak. Apa speknya meleduk karena nggak kuat ini daya ini berebut gitu apa suaranya berebut jadi ini saya pakai headset mah jelas terdengar suara pas tadi mah hilang suaranya sudah ya Pak Iwan. Nah, baik Ya. kita nanti tunggu rekan-rekan yang masih berproses terutama di main roomnya itu ada jadi ada 3 proses itu ada Pak Tajudin tuh tambah 1. Kalau yang lain sama kayak Pak Iwan Panggo udah selesai. Tinggal nunggu di main roomnya. Iya, Pak. Tapi boleh silakan bisa live nanti Ya. Pak Iwan Ini Bapak. Pak Pasil boleh bertanya nggak, Pak? Boleh Pak Iwan, jangan yang sulit-sulit tapi saya nggak bisa jawab. Ini kalau seorang coaching itu boleh nanya balik nggak, Pak, ke coachnya? Ah, untuk sementara sepertinya satu arah dulu Pak Iwan. Oh gitu ya, Pak ya? Kalau nanya balik maka akan tidak terjadi nanti si coach kan lagi menggali ini nih, Iya. menggali ide gagasan atau solusi jalan keluar. Ketika si coachnya balik nanya apa berebut ide nanti nah, ada kesempatan coachnya untuk berpikir untuk menjawab nantinya tuh Iya. perebut posisi nantinya. Oh Balik iya, Pak. lagi. Kalau misalkan coachnya bertanya nggak dijawab kan bagaimana perasaannya? Iya juga. Ya tugas itu kan menggali melalui pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi coach hanya berhak menjawab, coach hanya berhak bertanya. Oh iya, Pak. Intinya. Ya, ya. Pak nggak ada yang tanyakan? Ya, Pak, cukup untuk sementara. Ya. Boleh silakan live nanti masuk lagi lewat SMS di main room ya. Iwan dan Bang. Ya, ya, Pak. Oh iya, Pak. Ayo, Pak Iwan. Jadi Pak Angga kita ini boleh lab keluar dari room yang ini. Kemudian nanti Ya. kita nunggu lagi masuk dipanggil ke room utama gitu ya. Nah, gimana masuknya, Pak? Kan tinggal diklik aja kita tadi yang main room. Oh, iya. Jadi ini kita keluar dulu ya lab kata Pak Pasil tadi. Ya, ya. Ya udah. Ayo Pak Angga terima kasih.
Ya, sama-sama Pak. Yuk,